Bayangkan untuk sesaat betapa luasnya alam semesta ini. Ada miliaran galaksi, masing-masing dihuni oleh miliaran bintang, dan banyak dari bintang-bintang itu mungkin dikelilingi oleh planet-planetnya sendiri. Di tengah hamparan kosmos yang hampir tak terbayangkan ini, kita menemukan diri kita berada di satu planet yang sangat spesifik, mengorbit pada satu bintang yang sangat biasa. Butuh proses evolusi yang tak terhitung lamanya, miliaran tahun, untuk akhirnya membentuk makhluk sadar seperti kita. Setiap orang yang Anda lihat, setiap wajah yang Anda kenal, adalah produk akhir dari perjalanan panjang yang tak terputus, yang membentang dari makhluk-makhluk purba yang asing, hingga nenek moyang primata, hingga organisme bersel satu pertama di lautan bumi. Dan dari semua kemungkinan orang yang bisa terlahir, dengan kombinasi gen dan pengalaman yang tak terbatas, Anda adalah salah satu dari minoritas kecil yang benar-benar ada. Anda sedang berada di sini, sekarang, melihat video ini. Ini bukanlah suatu kebetulan yang sederhana, melainkan suatu keajaiban statistik yang luar biasa. Dalam konteks kosmik yang begitu besar, mengapa kita di sini? Dan apa sebenarnya arti dari menjadi sadar, menjadi Anda, di tengah segala kehebatan ini? Dan inilah paradoks zaman kita. Anda hidup di era yang unik dalam sejarah manusia. Untuk pertama kalinya, berkat teknologi, akses terhadap pengetahuan hampir tidak terbatas. Anda dapat dalam sekejap mengakses hampir seluruh kanon pemikiran manusia, dari filsafat kuno hingga penemuan ilmiah mutakhir, dengan genggaman tangan. Penjelasan tentang realitas tidak lagi harus disaring melalui tradisi atau kebetulan geografis kelahiran Anda. Namun, di tengah banjir informasi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, misteri mendasar dari keberadaan Anda sendiri tetap sama membingungkannya seperti yang dihadapi Socrates atau Buddha ribuan tahun yang lalu. Fakta bahwa Anda ada, bahwa ada pengalaman menjadi Anda, ini tetap merupakan teka-teki yang sama sekali tidak terjawab oleh lautan data tersebut. Semua pencapaian luar biasa ini tidak memberikan jawaban yang memuaskan untuk pertanyaan yang paling mendasar. Mengapa ada sesuatu dan bukan ketiadaan? Mengapa alam semesta ini terasa? Dan mengapa kesadaran ini hadir dalam bentuk Anda, di sini, sekarang? Kemajuan kita yang luar biasa justru menggarisbawahi sebuah kebenaran yang dalam, bahwa misteri keberadaan kita tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengumpulkan lebih banyak informasi. Mari kita tinggalkan sejenak pertanyaan-pertanyaan kosmik yang besar itu, dan beralih kepada sesuatu yang jauh lebih dekat dan langsung, pengalaman Anda saat ini. Perhatikan tangan Anda sendiri, lihatlah benar-benar. Anda dapat mendefinisikannya dengan kata-kata, ini adalah tangan, terbuat dari daging dan tulang, ada 5 jari. Anda mungkin tahu fakta bahwa atom-atom penyusunnya lahir di jantung bintang yang telah lama mati. Pengetahuan konseptual ini membungkus objek yang Anda lihat dengan lapisan deskripsi yang familiar. Namun, jika Anda benar-benar jujur dan mencoba melihatnya tanpa semua label dan asosiasi itu, jika Anda hanya menatapnya dan bertanya, apa ini sebenarnya pada dirinya sendiri? Maka sesuatu yang aneh dapat terjadi. Anda mungkin tiba-tiba menyadari bahwa apa yang Anda lihat adalah sebuah keajaiban yang tak terungkapkan. Bentuk, tekstur, dan keberadaannya yang sederhana itu sama misteriusnya dengan apapun di alam semesta ini. Ia hanya ada. Dan kesadaran Andalah yang menyadari semua ini. Inilah misteri penampakan yang paling mendasar, sebuah misteri yang hadir dalam setiap persepsi, setiap suara, setiap sensasi, tetapi hampir selalu tertutupi oleh kebisingan konsep dan pemikiran kita yang tak henti-hentinya. Disinilah kita menghadapi batasan mendasar dari kecenderungan kita untuk terus-menerus berpikir dan menganalisis. Pikiran konseptual, yang begitu berguna untuk memetakan dunia, justru menjadi penghalang untuk mengalami dunia secara langsung. Sebuah parabel dari Buddha menggambarkan hal ini dengan sempurna. Seorang pria ditembak dengan panah beracun. Daripada membiarkan tabib mencabut panah itu untuk menyelamatkannya, ia bersikeras untuk terlebih dahulu mengetahui nama pemanahnya, jenis kayu untuk membuat anak panahnya, dan 1000 detail lain yang tidak relevan. Sang Buddha menggunakan cerita ini untuk menunjukkan bagaimana kita, manusia, seringkali terjebak dalam jaring pertanyaan konseptual yang tak ada habisnya, sambil mengabaikan penderitaan mendasar yang perlu diatasi di sini dan sekarang. Kita berpikir bahwa dengan lebih banyak berpikir, kita akan menemukan jawabannya. Namun, terkadang,
berpikirlah yang justru menjadi masalahnya. Banyak dari penderitaan dan kebingungan eksistensial kita tidak akan pernah terpecahkan hanya dengan menumpuk lebih banyak konsep, karena konsep-konsep itu sendiri hanyalah simbol. Mereka bukanlah pengalaman langsung dari realitas itu sendiri. Mereka adalah peta, bukan wilayahnya. Lalu, apa jalan keluarnya? Inilah yang ditawarkan oleh meditasi, bukan sebagai pelarian dari realitas, melainkan sebagai sebuah metode untuk hadir sepenuhnya di dalamnya. Namun, penting untuk dibedakan, banyak pendekatan modern terhadap meditasi justru mengkhianati tujuannya yang paling dalam. Di satu sisi, ada aplikasi dan program yang mempresentasikan meditasi sebagai alat yang sepenuhnya sekuler untuk mengurangi stres atau meningkatkan fokus. Meski manfaat ini nyata, pendekatan ini sering mereduksi praktik yang dalam menjadi sekadar alat pengoptimalan diri, mengosongkannya dari potensi transformatifnya yang sejati. Di sisi lain, pendekatan tradisional yang mempertahankan tujuan transformatif ini seringkali terbungkus dalam dogma metafisik dan keyakinan supernatural yang bertentangan dengan pemahaman ilmiah modern tentang dunia. Mereka meminta Anda untuk menerima kerangka keyakinan yang mungkin tidak dapat Anda rasionalkan. Jadi, adakah jalan tengah? Bisakah kita mempertahankan kedalaman dan tujuan sejati dari meditasi untuk benar-benar terbangun dari kebiasaan pikiran kita, sambil tetap berdiri di atas landasan yang rasional dan ilmiah? Inilah celah yang coba kita isi. Ini bukan tentang menjadi sedikit lebih tenang atau sedikit lebih fokus. Ini tentang menyelidiki sifat dasar dari siapa Anda sebenarnya dan mengalami kebebasan yang datang dari penemuan itu. Jadi, apa sebenarnya tujuan meditasi yang sesungguhnya? Tujuannya bukanlah sekadar untuk menenangkan pikiran atau menjadi lebih produktif. Walaupun hal-hal itu bisa menjadi manfaat sampingan yang menyenangkan. Tujuan dasarnya adalah jauh lebih radikal, untuk mengalami secara langsung sifat sejati dari kesadaran Anda sendiri. Ini adalah penyelidikan untuk menemukan siapa atau apa yang sebenarnya mengalami dunia ini. Melalui perhatian yang terarah dan stabil, Anda mulai menyadari sesuatu yang revolusioner, bahwa perasaan Anda tentang diri sebagai aku yang terpisah dan padat di dalam kepala hanyalah sebuah penampakan, sebuah konstruksi pikiran. Ketika ilusi ini mulai memudar, Anda menyentuh dimensi pengalaman yang lebih terbuka, jernih, dan bebas dari jerat narasi diri yang tak ada habisnya. Inilah kebebasan psikologis yang sejati, bebas dari penderitaan yang diciptakan oleh pikiran itu sendiri. Inilah yang membedakan praktik ini dari sekadar teknik relaksasi. Ini adalah perjalanan penemuan diri yang paling mendalam, sebuah upaya untuk menjawab pertanyaan tertua, siapakah aku? Dan ketika Anda menyelidikinya, Anda mungkin menemukan bahwa jawabannya jauh lebih misterius dan lebih membebaskan daripada yang pernah Anda bayangkan. Bayangkan sebuah perjalanan yang telah ditempuh oleh banyak pencari kebenaran sepanjang zaman. Sebuah eksplorasi yang seringkali dimulai dengan keraguan seorang ilmuwan dan keinginan seorang skeptik untuk bukti yang nyata. Perjalanan ini, meski tidak selalu mudah, pada akhirnya mengarah pada wawasan yang mengubah hidup tentang sifat dasar pikiran dan realitas itu sendiri. Inilah inti dari praktik yang dalam ini. Sumber daya ini hadir bukan sebagai dogma, melainkan sebagai sebuah panduan. Sebuah peta yang dirancang untuk menavigasi wilayah kesadaranmu sendiri, tanpa memintamu untuk meninggalkan kecerdasan atau integritas intelektualmu di pintu. Inilah undangan untuk bergabung dalam eksplorasi yang telah mengubah banyak hidup. Ini bukan tentang mempercayai kata-kata orang lain, tetapi tentang mengonfirmasikannya dalam pengalaman langsungmu sendiri. Cobalah luangkan hanya 10 menit. Duduklah dalam keheningan, dan arahkan perhatian pada sensasi napas yang mengalir. Amati apa yang terjadi ketika usahamu untuk mengontrol pikiran dilepaskan, dan kamu mulai menyadari ruang kesadaran yang luas di mana pikiran-pikiran itu hanya muncul dan lenyap. Kesadaran itu sendiri adalah misteri terbesar yang akan pernah kamu hadapi, dan ia sudah ada di dalam dirimu, hanya menunggu untuk disadari. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang terdekat, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Tinggalkan juga komentar atau pemikiran Anda di bawah. Saya selalu senang membacanya. Semoga hari Anda dipenuhi kebahagiaan dan energi positif. Sampai jumpa di video berikutnya.